lebih-lebih menuju akhirat, menuju surga, satu-satunya adalah Al-Quran. Al-Quran. Dzalikal kitabu, Al-Quran yang 30 juz, la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan yang ada di dalam Al-Quran, karena langsung dari Allah Sang Pencipta kita. Itu sebabnya ya Al-Quran dipilihkannya kita oleh Allah sebagai pedoman dalam untuk hidup kita. Summa awrathnal kitabal ladzina istafaina, Allah yang memilihkan kita untuk jadi pedoman dalam diri kita menuju bahagia hidup dunia akhirat. Nah, kalau orang mau hidup supaya bahagia hidup dunia akhirat, maka satu-satunya adalah pegang dan amalkan Al-Quran. Al-Quran. Itu sebabnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, menjadi pedoman, menjadi pegangan, menjadi petunjuk arah untuk kita menuju selamat dunia akhirat. Hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang betul-betul bertakwa. Nah, ada orang bertanya, siapa muttaqin? Nah, siapa yang dikatakan orang yang bertakwa itu? Langsung kalau kita belajar ilmu tafsir, kalau kita belajar ilmu tafsir, maka itulah yang disebut dengan tafsirul ayat bil ayat. Ayat Al-Quran itu sendiri yang memperjelas, mempertajam dan menerangkan siapa yang al-muttaqin itu. Kan dalam Ramadan ini kita yang pelunggup sami sudah maklum bahwa kita berpuasa ini tujuan utamanya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utama dan pertama adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa disebut al-muttaqin. Al-muttaqin siapa? Al-muttaqin, manil muttaqun? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, kita percaya dengan yang gaib. Nah, contoh siksa kubur, gaib. Ada orang mengatakan sedikit-dikit bicara siksa kubur, sedikit-dikit siksa kubur. Faran kejawab mati yang pun setahun lalu bercerita kubur. Gitu kata orang. Kan sebagian dah percaya sedikit-dikit kubur. Adanya siksa kubur itu dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya orang yang bertakwa itu pertama kriterianya adalah yu'minuna bil ghaib, percaya dengan hal-hal yang gaib. Adanya Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, coba 1400 tahun kita ditinggalkan oleh Nabi kita. Lalu kita mengatakan dekah bedai dikembil lalu turun dengan senjata bedai. Nah, bahaya di kita. Nah, jadi sama dengan malaikat, kiraman, katibin, mungkar, nakir. Ini kan gaib saja itu. Gaib. Tapi itulah
kriteria orang bertakwa itu yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Orang yang akan percaya dengan yang gaib itu tentu dengan mata hati, yang di hatinya ada iman, yang di hatinya ada iman. Makanya dengan adanya iman sangat luar biasa agat dan untung serta bahagia kita semua. Masya Allah, kita akan dipanggil langsung oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Tempuh si bupati doang lega. Kempi apa sepen lalu tertumben tempuh si bupati. Mau tempuh malik si gubernur. Saya senang hidup menuju lu malik tempuh si presiden di Pak Istana muni jasai sampuh tiang pelunggum sama nikang tiang pelunggum desida Allah. Nah, desida Allah. Itulah sebabnya syukur kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah berikan kita hidayah untuk menjadi orang yang beriman. Ini luar biasa. Sebab apa? Iman dan takwa adalah kunci untuk kita meraih barokah, untuk meraih selamat, untuk meraih ketenangan, meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Masyaallah, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdaus, diberikan kita surga firdaus. Nah, surga firdaus, Masya Allah. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Tuhanku, aku tidak pantas sebagai penghuni surga firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, tidak berdaya, tidak mampu, kami tidak tahan akan menghadapi yang namanya siksa neraka jahanam, jahim. Fahabli taubatan waghfir dunubi, tidak ada lain yang kami pohon kepadamu ya Allah. Habli taubatan, terima taubatku ya Allah, terima taubatku ya Allah. Waghfir dunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirud dzambil azim, karena hanya Allah lah yang berhak memberikan ampunan kepada kita semua. Tidak lain, la yaghfirud dzunuba illallah, tidak ada yang berhak untuk mengampun dosa kecuali Allah. Tiba-tiba kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Masya Allah, tujuannya adalah takwa. Orang yang bertakwa itu siapa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, orang yang percaya terhadap sesuatu yang gaib. Nah, surga belum kita lihat, tetapi apakah karena kita tidak lihat lalu tidak percaya? Sudah ada di rukun iman kita. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Masya Allah. Kalau sudah kuat iman kita, maka insya Allah kita akan berhak untuk meraih keselamatan.
Makanya itulah sebabnya Masya Allah kita bersama-sama antara lain malam ini kita mengadakan nuzulul Quran. Kenapa kita harus mengadakan nuzul Quran? Supaya kita mengenang sejarah turunnya Al-Quran, kemudian lagi bagaimana turunnya Al-Quran, kenapa Allah turunkan Al-Quran, kenapa tidak kepada yang lain turunnya, kenapa kepada manusia. Jadi itu semua sudah ada di dalam Al-Quran. Kita dipilihkan oleh Allah. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Tapi hati kita terhadap Al-Quran, katanya firman Allah, yang pertama faminhum zalimun li nafsihi, tidak pernah mau peduli terhadap Al-Quran, tidak pernah mau peduli terhadap Al-Quran. Zalimun li nafsi, dia berbuat zalim atas dirinya, selalu menjauh dari Al-Quran. Ingat di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, nanti kan kita di hari kemudian itu kan tumben di sana, tiang saja tumben ke, tapi namanya niki Gunung Sepa. Coba ditantih isi Ustaz baru ke pusat, apalagi Gunung Sepang Lau, bilangan anda terbalik banting setir kan. Muera Bapak Ibu, nanti dari kemudian tumben di akhirat kelak kita semua kumpul di sana. Tapi kalau kita tidak bersama Al-Quran, di sanalah kita akan susah. Di sana kita akan bahaya. Karena apa? Di saat kita kebingungan di hari kemudian, Al-Quranlah yang akan menuntun kita. Itulah sebabnya Quran itu selalu dijadikan depan. Ya, wama imamuka, apa yang menjadi pedoman di depanmu, jadikanlah Al-Quran di depan kita. Artinya dalam hidup ini jangan kita jauh dari selalu berpedoman dengan Al-Quran. Nah, kalau kita selalu dalam hidup ini berpedoman dengan Al-Quran, maka nanti di hari kemudian, di saat manusia tidak tahu arah di sana, kebingungan, maka Quranlah yang akan menuntun kita untuk menuju surga. Ni dengan sarajin baca kulai kenyakan saya hidup di dunia. Ni dengan seamalan aku kenyakan saya hidup di dunia. Ni sagirang baca aku di dunia. Ni sagirang tadarus bulan Ramadan. Nah ni aja. Kerjakan saya tuntun untuk menuju surga. Nah, bagi orang yang tidak pernah baca, tidak pernah tahu, tidak pernah lihat, tidak pernah mengamalkan Al-Quran, di sana kebingungan. Nah, mau kemana? Tidak ada yang qadahu ilal jannah, tidak ada yang menuntun dia kepada surga. Maka itulah lampak bayane, mbimbi timpa, pokok lampak munenah ke tempat ke depan. Nah, itulah sebabnya mari kita jadikan Quran. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, artinya selalu menjadikan Quran jadi pedoman dalam hidupnya, qadahu ilal jannah, dia akan dituntun di hari kemudian menuju surga. Siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, dia tidak akan pernah dituntun menuju surga oleh Al-Quran, tetapi dia pada akhirnya dia jalan sendiri, maka pada akhirnya naudzubillah masuk neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Tanda orang yang bertakwa itu pertama percaya dengan yang gaib, yang kedua mau selalu dan terus melaksanakan salat 5 waktu. Nah, salat 5 waktu. Kemudian setelah ini salat,
Solat ini Bapak Ibu, Masya Allah, untuk tanha anil fahsya'i wal munkar, menjadi benteng untuk kita tidak sampai berbuat keji dan mungkar. Di samping solat itu diibaratkan oleh Rasulullah, ibarat dengan sarajin solat 5 waktu wajib sehari semalam, ibarat orang yang punya sungai besar dan airnya jernih. 5 kali kita mandi, kelemak mandi, tengari mandi, jam telu mandi, telep jelu mandi, isya mandi, 5 kali sehari semalam kita mandi. Insya Allah jauh dari daki dan kotoran untuk badan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Sholat subuh, begitu kita sholat subuh, dosa kita dari malam dihapus oleh Allah. Kemudian dari subuh sampai zuhur kita sholat zuhur, dengan kita melaksanakan sholat zuhur, dosa kita dari subuh sampai zuhur dihapus, dibersihkan oleh Allah. Dari zuhur sampai asar, di asar itu dibersihkan kita oleh Allah. Dari asar sampai maghrib, di maghrib itu kita dibersihkan dosa kita oleh Allah. Dari maghrib sampai isya, di isya itu kita dibersihkan. Itulah kita mandi, keringat dan daur yang akan bau pada diri kita dibersihkan. Itulah makanya sholat 5 waktu sebagai penghapus dosa diri kita. Ada penghapus dosa jarak jam, ada penghapus dosa sekali seminggu, yakni antara Jumat yang sekarang ini dengan Jumat yang datang, itu juga kafaratul dzunub, sebagai penghapus dosa. Belum lagi pergi haji, belum lagi Bapak Ibu kita baca Quran, baca zikir, baca salawat. Masya Allah, luar biasa. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita berzakat, kita berinfak, kita bersedekah. Nah, Masya Allah Bapak Ibu, sangat untung bagi orang yang diberikan oleh Allah jadi orang kaya. Sangat untung orang yang diberikan oleh Allah menjadi kaya. Tetapi baru untung kalau kaya pemurah. Nah, orang kaya lalu pemurah, itu itu bagus, luar biasa. Tetapi akan lebih hebat dan akan luar biasa kalau miskin itu adalah orang miskin itu pemurah. Miskin saja pemurah, apalagi kaya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu ada orang kaya tetapi pelitnya luar biasa. Ya, kaya luar biasa tetapi pelitnya juga luar biasa. Begitu meninggal dunia, hadirlah di 9 malam zikir. Ada jamaah, apa katanya zikir? Karena dia tahu yang dizikirkan itu orang pelit, lalu dizikirkanlah dia, lain lelah, lain molah, lain lelah, lain molah. Lain lelah, lain molah. Kenapa yang lelah? Lelah mengumpulkan harta sampai jadi orang kaya, tapi beramal tidak mau, berzakat juga tidak. Begitu meninggal dunia, anak kelahi dan saling gugat untuk merebut kekayaan yang ada. Tinggal dibagi-bagi. Sementara yang diurus dalam kubur, yang bertanggung jawab kita yang mengumpulkan harta tersebut. Jadi akhirnya apa? Lain lelah, lain molah. Kita terkandik di dalam kubur karena tidak beres mengurus harta. Anak dan keluarga akhirnya senang-senang berpoya-poya dengan harta yang banyak tersebut. Nah, jadilah orang kaya yang pemurah, sehingga apa? Harta yang kita sedekahkan itulah yang akan membela kita kelak di akhirat. Itu sebabnya Bapak Ibu, itu sebabnya salat dan baca Quran itu ada di atas kepala kita. Kemudian puasa kita ada di sebelah kanan kita. Zakat ada di sebelah kiri.
Kemudian segala kebaikan yang lain-lain ada di arah bawah pada diri kita. Nanti di hari kemudian, begitu meninggal dunia, semua akan membela kita. Begitu ditanya, sebelum semua ditanya oleh malaikat, semua akan menjawab. Mulai dari kepala kita, solat kita akan membela kita. Betul dia orang betul-betul beriman kepada Allah, sampai dia bangun masjid, bangun musola, tidak pernah mau ketinggalan. Saking membela imannya kepada Allah, bangun masjid untuk ada orang bertempat orang beribadah. Jadi itu semua solat kita, bacaan Quran kita akan membela dan akan menjaga tiang pelunggu sami nanti di hari kemudian. Puasa juga begitu. Kemudian zakat akan membela kita. Nah, kemudian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semua akan menjadi saksi. Itu makanya kan sahabat kita dalam hidup di dunia ini kan ada hanya tiga sahabat kita dalam hidup di dunia ini: harta, keluarga, amal. Nah, amal inilah yang akan membela mati-matian tiang penunggu. Itulah sebabnya bangun masjid, bangun madrasah, peduli anak yatim, kemudian sedekah saat pembangunan masjid, ada acara nuzul, ada Isra Mi'raj, ada maulid, ibu-ibu mengeluarkan dulang yang bapak ibu keluarkan itu sebagai bukti bahwa adanya kemurahan hati, sebagai tanda cinta kepada agama, cinta kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kita percaya dengan adanya hari kemudian, adanya hari akhirat. Kalau sudah demikian, Masya Allah, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk untuk menuju selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang akan beruntung, orang akan selamat, orang yang akan bahagia untuk menuju akhirat. Nah, mari hadirin yang kami muliakan, 10 malam terakhir ini maksimalkan semangat ibadah kita. Jangan sampai ibu-ibu dengan tanggal selai jarang taik masjid. Bih waktu lelah lalu pia tempeye, lelah lalu pia pote, lelah lalu pia apa dah pelemeng. Kan di tarawih lelah lalu pia tempeye. Masya Allah, pahala yang begitu besar ditukar sama tempeye. Nah, boleh buat itu semua, tapi jangan tinggalkan tarawih, karena ushrul awakhir ini sangat luar biasa. Coba kalau kita pergi ke Mekah Madinah, kalau sudah tanggal 10 terakhir, Masya Allah, sekeluarga keluar di Mekah sambil bawa sedekah, sambil bawa infak. Begitu kita umrah di bulan Ramadan, kita direbut untuk menerima bukayan puasa kalau di Mekah Madinah. Nah itu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan tiang penunggu sami bagi yang belum menunaikan ibadah haji dinasibkan segera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya terlalu penasaran sekarang mendaftar, lalu 30 tahun yang akan datang berangkat, ya kejar lewat umrah saja. Kalau sudah umrah, tenang, biran-biran ke berangkat haji alurang, wah tahu, wah nikmat, wah nikmatin ke, wah ibadah.
ketimpa raudhah, alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita cabut uang untuk daftar haji gara-gara telat berangkat. Mudah-mudahan kita berdoa Bapak Ibu, kalau mau pergi ke Mekah itu cepat-cepat. Kalau kita ingin kalau ingin pergi ke Mekah, maka pertama kali taruh Mekah itu di hati, taruh Mekah Madinah itu di kepala, taruh Mekah Madinah itu di ujung lidah kita masing-masing. Artinya apa? Taruh di hati, angankan. Kemelek ke tiba Mekah, kiran baik berangkat. Ya Allah, dengan jak berangkat kaji jadiman Nabi jak pelih kaji apa kaji deman berangkat. Ya Allah, kaji nunas. Ya Allah, nah, nunas tunah taruh di sini di hati kita. Kita selalu minta. Ud'uni astajib lakum. Minta. Kalau sudah minta, aku akan isi permintaan. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini. Masya Allah, ditanya kita Bapak Ibu, siapa yang minta? Ayo minta. Dikabulkan semua doa di dalam bulan Ramadan. Apalagi disertai dengan, kalau kita berdoa Bapak Ibu, jangan lupa di awalnya salawat, di akhirnya salawat. Kalau kita berdoa, karena apa? Ad-du'a'u bainas salataini la turaddu. Doa yang dipanjatkan antara dua salawat, artinya di awal salawat, di akhir salawat, la turaddu, maka doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya, ya, itu sebabnya kita selalu setiap acara diawali dengan salawat, ditutup dengan salawat. Di antara dua salawat itu barokah dan kemakbulan dari apa yang kita pohonkan, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjut kepada Al-Quran. Al-Quran, unzila fihil Quran hudan linnas, sebagai pedoman. Itu sebabnya kita selalu berdoa, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Quran sebagai teman hidup selama hayat kita. Ya, Quran, dengan Quran, duduk Quran, jalan Quran, makan Al-Quran. Artinya apa? Kita taruh Al-Quran itu di hati kita, kita taruh Quran itu di pikiran kita tunjukkan Quran di tangan kita tunjukkan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita. Gimana di tengah-tengah kehidupan? Idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Saling hargai, saling hormati, saling bantu. Nah, jadi kita, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan tetap membantu hambanya selama hamba itu mau membantu saudaranya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu dalam kebaikan, jangan saling bantu dalam berbuat kejelekan. Itu kan Al-Quran. Hidup kita warnai dengan Al-Quran. Pikiran kita isi pikiran kita dengan Al-Quran. Hidup kita ini kita kendalikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah melalui Al-Quran. Sehingga insya Allah Bapak Ibu, dengan Al-Quran niki apa saja sudah lengkap di dalam Al-Quran. Nah, coba Bapak Ibu kita renung dan pikir secara mendalam. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah beransur-ansur, munajjaman, beransur-ansur. Selama berapa? Selama 23 tahun kalau dibulatkan. Tapi secara
ada juga yang mengatakan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu lama turunnya Al-Quran di atas dunia ini. Kenapa Allah kan maha mampu untuk menurunkan sekaligus. Kenapa diturunkan beransur-ansur? Linusabbita bihi fuadak, supaya langsung melekat ke dalam hati, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan situasi yang memang membutuhkan penjelasan. Contoh puasa misalnya, dulu puasa, selama puasa tidak boleh 24 jam itu harus puasa, tapi sahabat tahu ya Rasulullah ya puasa 24 jam je. Nyala telamun terpuasa leman kejeluk sampai ke malam. Akhirnya turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Uhilla lakum, dihalalkan. Dulu ndak boleh dekat-dekat suami istri selama bulan Ramadan. Jadi uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Tapi karena banyak ya sahabat yang bertanya, bagaimana ya Rasulullah, akhirnya turun ayat, kalau di bulan Ramadan hati-hati. Tidak boleh dekat-dekat sama istri. Tetapi juga alhamdulillah dijelaskan kalau malam tidak apa-apa. Itu artinya berdasarkan usul dari sahabat. Gimana ya Rasulullah? Tidak bisa. Akhirnya puasa itu, kapan kita mulai puasa? Kita mulai puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kan itu puasa. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itulah kita jaga dan kendalikan diri kita dari segi ucapan, dari segi makan dan minum, dari segi bahasa. Jangan sampai kita kena sesuai dalam hadis Rasulullah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'a wal 'atash. Banyak orang yang puasa tapi tidak ada dapatnya pahala puasa, kecuali apa yang didapat? Al-ju'a wal 'atash, lapar dan dahaga. Kenapa? Cuman dia berhenti, dia nahan diri dari makan dan minum, tetapi ini doang nyumpak, ini doang salah angan pada batur. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jadi semua puasa. Jadi semua puasa itu, bukan puasa itu dibagi 3 katanya. Kalau puasa awam sekedar nahan mangan dari nginem puasa, ada namanya puasa khawas. Ya, puasa dia dia puasa menahan diri dari makan dan minum serta perbuatan-perbuatan yang haram. Itu puasa khawas. Tapi ada namanya khawasul khawas. Puasa yang dia menjaga diri dari makan dan menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari ucapan-ucapan yang kira-kira keliru atau salah. Kemudian dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah jauh hatinya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia lupa hatinya dengan Allah, dia hukumkan puasanya batal. Ini tiang pelunggu sandi bau marak niki uli sesuai dengan tingkatan tiang pelunggu. Yang penting yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, bisa bau nisi sesuai dengan tingkatan tiang pelunggu sandi. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu hadirin, lama turunnya Al-Quran 22 tahun 2 bulan 22 hari
mengajarkan kepada tiang pelungguh sami bahwa mengerjakan sesuatu jangan keburu-buru supaya tenang-tenang. Marantan tiang pelungguh bangun masjid ya terbangun lantai 2 baru selesai lantai 5 doang, pira lantai atas beransur-ansur, kan begitu jadinya, beransur-ansur. Ini paksa selaku jadi beransur-ansur. Marantan tiang pelungguh sami dahar rendahkan, dahar suap senduk suap angin. Nah, Nabi yang terakhir telan niki, Nabi bahasa belet niki kita. Belet tinggi. Andin sepiring yang putih perok jadi sekali kan bahaya doang. Bin kesekuk, bin kesuk, bin salah jari, tapi beransur-ansur. Alhamdulillah. Nah, itulah Bapak Ibu, turunnya Al-Quran niki kepada kita semua sudah jelas. Antara lain syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan, sebagai pedoman. Sila ya Allah sang aget tiang pelunggun sami, saya baca Quran ia sekek huruf doang wah tebing pahala 10 isi desida Allah. Nah, berbi lamun te baca bismillah sekedar bismillahirrahmanirrahim doang mau tebing pahala sida Allah 120. Mu berbi lamun dengan one day one juz bilang jelu sejus, mu bilang malam sejus, wah luar biasa. Nah, lagu arah indah Malik tebing tiang pelunggum sami kehebatan. Saya baca kulhu sekali semaka baca Quran 10 juz. 2 kali 20 juz, mu namun 3 kali wah khatam Quran. Alhamdulillah. Ketimbang Bapak Ibu ya tengotok-ngotok kedik keruan syariat te baca kulhu baik busok ne bau doang terbaca 3 kali wa mau pahala khatam Quran. Mara kelas diam pelunggu bin wah bin lelah bin repot bin mata penyerbinan wasaru kulhu baik pelau pedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali wah maut khatam pahala khatam Quran. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah ini tiang pelunggum sami tican luar biasa kelebihan. Saya baca Quran seke huruf 10 pahala. Nah, lamun 2 huruf 20 sumum terbaca berembe kebeli. Nah ini alhamdulillah. Saya tetap baca Quran berarti dia tetap nyambung dan bicara dengan Allah. Nah, siapa yang tetap membaca Quran berarti dia tetap berbicara dengan Allah. Karena Al-Quran itu di mana kita baca Quran berarti di sana itu adalah kalamullah. Berarti kita siapa yang mau bicara dengan Allah silahkan baca Quran. Siapa yang mau bicara dengan Rasulullah baca hadis. Siapa yang mau banyak bicara sama ulama baca kitab para ulama. Nah, kitab para ulama luar biasa banyak untuk kita baca. Nah, dengan segala keterbatasan tiang pelunggu, mari apa yang mampu kita berbuat, kita perbuat makin niki. Ramadan kali sebentar, lamun bauli menjelang Ramadan karena Ramadan akhir niki, arah 5 tiang pelunggu sami perbanyak makin niki. Arah 5 doang terperbanyak. Zaman sekarang zaman mungkarat memerlukan banyak baca solawat. Sila perbanyak solawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat.
lamun bau isi tiang pelunggung, baca selawat, baca Quran, baca zikir. Mekanan zikir niki menyebut asma Allah. Zikir yang paling tinggi, afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini zikir yang paling tinggi Bapak Ibu. Zikir yang paling tinggi. Banyak kalimat-kalimat, banyak kita pakai berzikir, tapi yang paling afdal dan sebagai penenang hati, la ilaha illallah. Ingat, ala bizikrillah. Nah ini, ala bizikrillah. Ala artinya ingat, bizikrillah hanya dengan ingat kepada Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Obat penenang hati adalah zikir. Saya satendikayang ya taman surga sida-sida Allah dengan sebau sinolah hati. Nah, dengan sebau sinolah hati, 80% penyakit saraf dalam awak manusia, sumber pertama utamanya adalah hati dan pikiran. Hati dan pikiran, ia sumber penyakit dalam hidup di dunia niki. 80% disebabkan dari sumber pertama, 80% adalah dari hati dan pikiran. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan kaitannya dengan hati, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam awak ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Mun sehat hati, sehat selaku awak. Lamun sida hati, sida selaku awak. Nah, jadi kunci sehat hidup niki hati. Lagu lamun wasida hati bahaya. Embe tanda hati sida, lamun tegirang ngengos pada batu, girang nyepeng, girang ngaut di keruan tadah, iya tanda hati sida. Angkat sila tiang ngiring pelunggum sami jamak-jamak dari lumbu-lumbu, wah adisa sehat. Jamak-jamak sila dindik model-model yang lalu di dalam hidup, di tarak endi tek mati dan dak lamun model yang lalu ri model yang mati di sida Allah Subhanahu wa taala. Pengendika Bapak Maulana Syekh, apa isi beliau? Sang demanku lamun nara dengan si ini jamak-jamak dari lumbu-lumbu ino, isi beliau terjamak-jamak bijak mambul dia wah dindik samara ongkat nyanyian nu berliku-liku janjimu berbelok-belok. Sila antara pada milih sehat, sila tangiring jamak-jamak. Wah, ada waktu sembahyang, ada pegawai ahli bangkat untuk nambah pungguk tambah, lamun ngel-ngeder jauh awis sehat. Wah, sila terjamak-jamak dalam hidup itu. Nah, jamak-jamak itu kunci dari hidup sehat. 80% hidup ini, penyakit itu sumbernya ada di hati. Ia boangkan Bapak Ibu, ndak sekali lamun bau sana dindik tuluk kantong plastik atau bak sampah li hati. Lamun sendiri bau pikiran dindik paksa lalu. Lalu ia jadi penyakit niki stres. Puasa stres mau payu seteruk. Ia kunci. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Hati kunci sehat. Nah, kembali nampak tiang pelunggum sami milih ngantok doang bulan puasa. Di sini baik saya ini bunga di bulan puasa. Oh, ibarat tangis si Bapak Maulana Syekh Lai waktu masih hayat beliau. Bosang niki marah ibarat penting.
Kembali ampun jarang nikmat untuk beribadah di bulan puasa milih ngantok doang karena bosan niki ya penuh lalu. Ibarat isi beliau ibarat penting. Kembali ampun bagus suara penting ting 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 karena ia gerompong di dalam. Ia gerompong ndek penuh lalu isi. Lemu coba sila menu kebagus songka tanpa isi kertas dari kain misalnya kenyang isi di dalam apa petik lain ongka apa sih tempat no yang milih ngantok doang mu dengan mama hebat tiang pelunggum salaki milih tinduk doang mu tegur isi sebinian engkembe tinduk doang milih puasa kamu marah dengan diuah ngaji dim tahu saran dengan tinduk bulan puasa ibadah lah dia bapak ibu ibadah no tinduk no pegawaian paling ringan paling mulah lagu berembe lamun ti lalu jog bangket berembe lamun ti pa kantor berembe ti pa peken berembe buka kios munuh tinduk doang pahala apalagi gawe salain. Itu maksudnya ini jadi mendatang puasa mu tinduk doang min salahan isi papudina kam sak tinduk doang milih bulan puasa milih tinduk doang bulan puasa kalau mak tinduk tengari puasa tinduk apa isi jamaah mama berketuan ia tanda dengan doa ngaji dia tahu ibadah tinduk no ibadah no Denia maksud niki munuah tinduk doang ibadah apalagi ti pegawaian apalagi ti lalu pita nafkah apalagi buka kios apalagi lalu pita barang dengan niat adil syarat jadi sanggup ibadah itu luar biasa Bapak Ibu. Nah jadi orang yang paling hebat di dunia ini menurut hadis Nabi kita khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling hebat di antara kalian semua orang yang mempelajari Al-Qur'an setelah bisa mempelajari Al-Qur'an dan punya ilmunya wa 'allamah ajarkan orang lain minimal paling kurang ajah bija minimal ajah bayi. Nah, ndak sampai di tahun ngaji je Masya Allah makin luwe kanak-kanak sekolah. Luwe kanak-kanak sekolah mbe tam sekolah mbe kebani tama ibtidaiyah di tahun ngaji mbe timbang sekolah SMA SMK timbang sekolah mbe timpa di bani sanawiyah di bani sewan di kuah tahun di kemantau ngaji. Jangan sampai demikian Bapak Ibu. Dengan tawa lain mbe tiba di sekolah adik ke amarani misal dulu mami mbe tiba di sekolah aku jangka pukul saya tahu baca Quran dai tahu bacaan kulu fitih wah kemati ayu wah no dengan tawa lain. Itu makanya modal pertama dalam hidup ini untuk meraih ketenangan, keselamatan, kebahagiaan adalah kita berusaha bagaimana Quran kita baca dengan yang benar. Nah, coba sila jamaah setiap Kalimantan, Sulawesi, Selatan, Batam, timpa Jawa, lamun bagus Quran, murah rezeki insyaallah. Berapa banyak teman-teman kita yang S2, S3 ternyata apa? Mampu menyelesaikan S2, S3 melalui Al-Quran. Dia ngajar ngaji, ngajar Quran, ngajar baca Quran melalui TPK, melalui diniyah, melalui perguruan tinggi, privatnya. Jadi bisa selesai kuliah dengan melalui Al-Quran. Lamun wah bagus Al-Quran insyaallah tersadu isi dengan lui. Bau jari imam, bau jari khatib, bau jari apa jua lamun wah bagus Quran dan ditemal ditau baca Quran
Quran itu je. Ya wah dia. Sila. Nah seperti itu. Kalau Quran kita sudah bagus, mudah hidup ini insya-Allah. Makanya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Orang yang paling baik di antara kalian orang yang mau mempelajari Quran dan setelah bisa mengamalkan dan menyebarkannya. Jangan sampai tiang pelunggum sami kena dengan sindir dan pesan Bapak Maulana Syekh mengatakan jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan, malu berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran, rajin berguru pada ahlinya. Wahai saudara, wahai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari, jangan bermegah kesana kemari agar selamat belakang hari. Masya Allah. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran syifa'ul lima fis sudur, jadi obat terhadap apa yang ada di hati kita, di dada kita. Nah, jadi alhamdulillah para hadirin yang kami muliakan, wah jam 10 niki sangone lalu laun sang telat pelungkum ya angetang apa kandul li gede masing-masing niki ndak tiang jadi sasaran angkat iya wah berhenti. Masya Allah niki lalang bangkat ke jauh beda bahasa ni kita. Li timu bahasa Selong, mudriki bahasa Denggen. Ya iku. Masya Allah pada daik limoyot niki li peteluan moyot niki kita. Ojo daya bahasa kabar, ojo kebat bahasa sakra, ojo kelaut bahasa kuah. Bila kumsia berbeka mangan macati kutunu. Kesusah. Memang lui bahasa le Lombok niki. Kurang-kurang terjadi juru dakwah susah. Antara sakra kaja kabar doang beda. Lamun sakra diri nuiti, lamun kabar dinara mutelang sampin dengan sakra, terang sampin batur sakra, tapi te sampin tipa kabar amarari telang sampin kui bian arai sim kita sampin no diri tu terentam tipa belai. Wano pare peketua li terentam lo samping ketelang sepasang wibian arai simpleng ati diri tu moyo tipa belai. Karena diri antara diri sakra dengan diri moyot, diri kabar beda. Nah itulah makanya di Lombok Timur ini menu-meni ngetung-geti kutu-kuti berkah meriku meriah. Pelunggum niki meriku meriah. Masya Allah meriku meriah. Milit yang berajah bahasa meriku meriah. Wah lagu lain niki sak meretok-retok pikiran monang membaik. Sedengken Masya Allah. Pada dari wujud nggih. Masya Allah hebat. Nah, lagu paham pelunggu mandin tiang abal kadu bahasa surah lagi. Ya? Apa PK ngetu kuka, apa kuka ngetu PK? Alam bahasa sakra je bau nggih. Mara litangi dah alhamdulillah. Tiang litangi sekali sebulan di pondok pesantren Fathul Muin niki. Besetangi. Maka ada selekong. Ada selekong bingkur lagi.
Tak beli di minyak betul. Itulah bahasa memang. Alhamdulillah Bapak Ibu, di Lombok Timur ini paling banyak bahasa. Kurang-kurang bingung kita. Kurang-kurang bingung kita di Lombok Timur. Tapi untuk apa bingung? Jalani saja apa yang ada. Nah, lagu Muntiang Pelunggom niki insyaallah paham dengan segala bahasa. Alhamdulillah. Nah, jadi mana niki yang pura niki. Mari kita memaksimalkan diri di tanggal di 10 akhir ini. Apa kita isi? Baca Quran, baca salawat, baca zikir, baca istighfar, baca mengingat Tuhan setiap saat. Apalagi menubau mudah-mudahan niki perbanyak makin niki. Asyhadu an la, pada berbuka niki, leman berbuka atau sahur. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ia selalu terbaca niki. Tunas penguatan iman, baca istighfar, tunas syurga, mudah-mudahan terjauhan leman neraka di kita. Coba sila. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Kali sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Nah, niki amalan dari menjelang berbuka puasa. Pertama, penguatan iman di hati diri masing-masing. Kedua, mohon diampuni segala dosa. Astaghfirullah. Ketelu, as'alukal jannah, kejinona sadi kejitican tambah syurga. Wa a'udzu bika minan nar, kejinuna sadi kejita jauhan enggak malaikat leman saran siksa neraka. No, ada 4 kalimah. Apal, ampun apal belum kok. Kali sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Nah, alhamdulillah. Sila tekunang Al-Quran wah makin niki. Saya baca Quran sekek huruf 10 pahala. Lagu lamun baca Quran di dalam sembahyang 10 huruf 100 pahala. Nah, sekemuntah baca Quran dalam keadaan secara berdiri. Kalau duduk 50 pahala. Nah, jadi alangkah lagu endah lamun tiang pelunggum sajari imam sampunan endah bilu lalu endah biar sesuaikan dengan keadaan jamaah dan samara lima lisia di kita terpelentong si sandal ini. Lagu endah kesanteran ini marali jauh 7 menit 20 telur rakaat. Di bau nejak tiang pelunggum sami. Itu tiang pelunggum sami jalan tengah. Wah, luar biasa ni kita. Alhamdulillah. Makin mesabun nikir ni abang sampai si tiang pelunggum sami. Mari kita perbanyak baca salawat.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ambil dari selawat Badar atau ambil dari hizib. Kalau kita ngambil dari hizib, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minan awwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Ya sallallahu wa sallama alayka ya Rasulullah. Sallallahu wa sallama alayka ya Habibullah. Saya baca selawat tebalas sisi desida Allah 10 kali, muktapus dosa 10, dai tangkat derajat 10, mutercatat aren dengan toak niki mami atau bapak isi malaikat sak tetugasan isi desida Allah li raudhah. Musai sak paling luwe isi baca selawat, ia sak paling dulu yang mau syafaat era li jelumuti. Ndik bina marak lulun kayu searak li tengah kebon bangket, lulun nyiur searak li pondok li sedin labah li sedin erat, be sak paling atas lulun nyiur, demen tewo jeluk, ia paling dulu yang kena isi sinar jelu. Musai paling luwih isi membaca selawat dalam hidup, ia yang tican paling dulu mau syafaah leman desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era ijlu ngedi untuk tama syurga. Saya paling luwih isi membaca selawat, ia paling dulu yang tican syafaat isi desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dait endah selawat niki ia jadi standar penilaian dengan paling pelit hidup di dunia. Ndin dengan sugih mutlaku amal din berbing din dalam pelit tenuk. Dengan salam isi batur mundin jawab salam ndin teparan pelit. Saaran tulen pelit menurut desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil bakhilu ya Rasulullah. Saya samula jati teparan pelit ya Rasulullah. Rasul menjawab, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Dengan sadengah aran tersebut mundin wah asik ya ringan-ringan angri mbak ngucap selawat timpak desida Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun tajah tiang pelunggum sami, Allahumma sholli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi tengah arad desida Rasulullah tersebut sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lamun tendik sambut isi selawat
saat tiang pelunggum sami dengar aran Nabi Muhammad disebut oleh siapapun, ia tanda dengan paling pelit hidup di dunia. Nah, itu sebabnya sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Dai endah Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, saya rajin baca selawat, insya-Allah tijan ketenangan dalam hidup, sak kedua tijan murah rezeki sida-sida Allah. Nah, yang puangkan sila tiang giring lui baca selawat, lui baca Quran, bisa bau nisi, kemudian lui dikir, bisa dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ingat Nabi Bapak Ibu, ia jari kunci pertama utama dengan dia tama syurga kalimat tauhid la ilaha illallah. Lamun dinara kalimat la ilaha illallah, dia tiap bau tama syurga. Nah, yang puangkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nabi apa tiang aturin pelunggum maraniki, sebab Rasulullah ternyata membuatkan tiang pelunggum sami kunci untuk menuju surga hanya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Saya di akhir hayat di narak lain di sini ucap kecuali la ilaha illallah, wa terjamin tiang pelunggum biar tambah surga insyaallah. Iya niki iya bahasa dengget tecan apa yakti tama surga lamun surah laga tu kena yak jandi yak tama surga bendi wah lamun liki yak pun tepis yang pun tepindahang pakan selong isi ali bedi di papanco ia pada siap doang cerita lain yang jual pun ini yak kejual ia angkat dinding yang jual ia pira aji dia yang ku jual dia angkan kedung yang jual dia gara-gara ia apa tu pisah. Nah, ada je ahli bidi lain demikian, masya-Allah. Nah, demikian hadirin yang kami muliakan, masya-Allah. Tiang tumben tiang marak li musalli masjid pelunggum sami dari segi bahasa ruan bagusan te kadu bahasa motong tangi, bahasa sakra anu oli driki lang bahasa dengan dia membawi sitiah dia membawi sitiah lagu insyaallah faham nggih. Alhamdulillah sampun niki sila baca Fatihah dulu selaku jamaah sebab berandil di pembangunan masjid niki. Saya paling hebat, paling tinggi, paling mulia di masjid ni dengan pencetus pertama pikiran nak sampai bau nganjeng, bau terbangun masjid di tahun niki. Baca Fatihah doang, baca bismillah doang, ia wajib ni mau kiriman pahala dengan sebagai pencetus pertama. Saya ingat apa? Gara-gara beliau saya sampai berdiri masjid di tempat ini. Lalu dilanjut oleh pelunggu terus. Nah, setiap orang membaca kebaik, melaksanakan baca Quran, baca selawat, baca doa, semua yang ada andilnya, walaupun dengan baca satu potong, semuanya dapat investasi akhirat di hari kemudian. Itulah sebabnya Bapak Ibu, umur di dunia ada dua, umur efektif, umur biologis. Nembe kena umur biologis antara 60-70 selesai wah. Lagu umur efektif dah katuah mati, lagu arah amal tamal di masjid selama dengan gawe bagus di masjid niki, selama itu pahala akan mengalir
ke semua orang yang telah berandil di pembangunan ini. Maka itu sebabnya sila tengiring adik sadede gamak lupa li pelinsir li pendahulu tiang pelunggung li pembangunan masjid niki adik satijan gamak sida Allah kubur mereka menjadi raudhatan min riyadil jinan. Semua yang telah peduli dalam pembangunan masjid ini, mudah-mudahan bagi mereka yang telah meninggal dunia, kubur mereka tijan dan tijarian sida Allah menjadi raudhatan min riyadil jinan, taman dari taman surga. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sang kedua untuk tiang pelugum sami masih hayat masih hidup, mudah-mudahan berkat amal tiang pelugum sami sahara satama bilang masjid alpun bejat ketau sabagus adik ia jadi investasi akhirat, jadi ia dah jadi doa, mudah-mudahan tiang pelugum sami tetap sehat walafiat, tegak teguh dalam iman takwa, panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat lahir batin, dan mudah-mudahan selaku amal kebajikan tiang pelunggung mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan andini arah dosa salah tiang khilaf tiang pelunggung melalui Ramadan mudah-mudahan tampun ya maizid sida Allah bisiril Fatihah. Sila tiang-tiang berdoa dengan doa fusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unta wa dhakan, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla at-tiya'a علماء نضى بالخير وانفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، ربنا يا ذا الجلال والمنن وانشر اللواء نهضة الوطن وفضلها دائما من الفتن وديا رجالها على السنن، وانصرهم في العشايا والبكر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابه الغورى الأبرار كفا سبحت بها الحصى وأروت التشاميم الهمير، ذريتي وبطني وظهيري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات التشام ماء هامير، على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين. اللهم شفع فينا، اللهم شفع فينا، اللهم شفع فينا، لا تدع لنا في مقامنا ومجلسنا واجتماعنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا افتراقا إلا جامعته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا الله سهل بلوغنا إلى الحرمين الشريفين، سهل بلوغنا إلى الحرمين الشريفين، سهل بلوغنا إلى الحرمين الشريفين للحج والعمرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،
ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على الإيمان والتقوى واليقين والإخلاص والاستقامة ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسر الفاتحة. Sampun niki atur tiang sekali lagi tiang tunas angkara sisip tiang mapun pelungkum sami sedeman tiang pelungkum sami yang lumbar balik ke kedai masing-masing saat bisa bersih sedeman sukul leman cepat niki tiang secara dari hati yang sangat dalam tunas ada barang-barang saling maaf nggih ada saling maaf nggih dan ada jadi berat-berat laun sabat fiwah kedua sabat dait malam-malam niki. Sekali lagi tiang-tiang pelungkum sami saling maaf nggih. Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi dan meridai hidup dan perjuangan kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.